Keris murah bagi yang punya duit, keris mahal bagi yang tidak punya duit. Sudut pandang yang menyingkap makna sejati harga sebuah pusaka. Di jagat perkerisan, sering kita dengar celetukan yang menggelitik namun penuh makna. Keris itu murah bagi yang punya duit, mahal bagi yang tidak punya duit. Kalimat sederhana ini terdengar lucu di telinga, tapi diam-diam menyimpan kedalaman filosofi tentang bagaimana kita menilai sebuah pusaka. Bukan hanya dari angka rupiah, tetapi dari sudut pandang yang lebih luas, ekonomi, budaya, spiritual, hingga nilai pribadi. Keris, sebagai warisan budaya adiluhung, tidak bisa dipandang hanya sebagai benda koleksi atau komoditas pasar. Ia lahir dari tangan empu lewat laku batin dan spiritualitas tinggi, mengandung simbol-simbol luhur tentang kehidupan, kekuatan, dan ketuhanan. Maka ketika bicara soal harga, yang dinilai bukan sekadar logam, dapur, atau pamor, tetapi juga niat, ilmu, dan rasa. Tayangan ini mengajak kita menilik kembali bagaimana cara kita memandang keris. Apakah hanya sebagai barang antik berharga mahal? Atau justru sebagai cermin untuk mengenali nilai diri, warisan leluhur, dan kebijaksanaan hidup? Mari kita kupas. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini kita membahas keris murah bagi yang punya duit, keris mahal bagi yang tidak punya duit. Kita lihat kalimat logis tersebut dengan suatu penilaian dari berbagai sudut pandang. Keris bukan sekadar sebilah senjata tradisional. Ia adalah simbol budaya, spiritualitas, dan status sosial yang telah mengakar kuat dalam peradaban Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Namun, ketika berbicara soal harga keris, muncul satu ungkapan nyeleneh namun jujur. Keris itu murah bagi yang punya duit, mahal bagi yang tidak punya duit. Sebuah pernyataan yang mengandung ironi sekaligus kenyataan, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. 1. Sudut pandang ekonomi. Soal kemampuan, bukan nilai. Bagi seseorang yang memiliki kelimpahan harta, keris seharga puluhan hingga ratusan juta mungkin dianggap sebagai koleksi atau investasi budaya. Tapi bagi masyarakat kecil, keris seharga sejuta pun bisa terasa berat, bahkan mustahil dimiliki. Padahal, nilai intrinsik keris tidak berubah hanya karena siapa yang membelinya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa harga itu relatif, tergantung isi dompet, isi saldo rekening, bukan sekadar pada nilai keris itu sendiri. 2. Sudut pandang budaya. Keris sebagai warisan leluhur. Bagi masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi, keris adalah warisan luhur. Bahkan keris warisan simbah yang telah berkarat pun dianggap tak ternilai. Dalam hal ini, duit bukan penentu nilai. Yang terpenting adalah makna dan sejarah yang terkandung di balik bilahnya. Maka, keris bisa jadi lebih berharga dari emas, meski tidak bisa dijual seharga itu. 3. Sudut pandang kolektor, antara estetika dan keaslian. Bagi kolektor sejati, harga bukan masalah asal keris memiliki garap yang halus, dapur yang langka, pamor yang adiluhung, dan tentu saja keaslian empu yang jelas. Di dunia kolektor, keris bisa menjadi benda mahal meski secara kasat mata tampak biasa saja. Maka, seseorang bisa membeli keris seharga motor bahkan seharga mobil mewah, bukan karena bodoh, tapi karena paham nilai estetika, sejarah, dan kelangkaan. 4. Sudut pandang spiritual, keris sebagai sarana, bukan komoditas. Bagi pelaku spiritual, keris adalah media koneksi antara alam lahir dan batin, antara manusia dan dimensi halus. Harga materi kadang tidak masuk hitungan, sebab yang dicari adalah tuah, karomah, dan keselarasan batin. Bahkan keris sederhana yang maton bisa lebih mahal secara spiritual dibanding keris berbalut emas jika tidak menyatu dengan jiwanya. 5. Sudut pandang pasar, harga ditentukan oleh niat dan ilmu. Di pasar Tosan Aji, harga keris bisa sangat fluktuatif. Dua keris dengan tampilan serupa bisa dihargai jauh berbeda tergantung siapa yang menjual dan siapa yang membeli. Orang awam bisa saja tertipu membeli keris kodian, koden, atau souvenir dengan harga fantastis, sedangkan pecinta sejati bisa mendapatkan keris ageman sakral dengan harga seikhlasnya dari seorang sesepuh yang mengerti siapa yang pantas meneruskan pusaka itu. Harga keris, cermin dari nilai diri. Akhirnya, pernyataan, keris murah bagi yang punya duit, keris mahal bagi yang tidak punya duit, bukanlah sekadar kelakar. Ia adalah refleksi bahwa nilai sebuah keris bukan hanya ditentukan dari harga pasar, melainkan dari nilai-nilai yang melekat di dalamnya, baik secara spiritual, budaya, maupun personal. Jadi, ketika seseorang memegang keris, sejatinya ia sedang memegang cermin.
Apakah ia melihat hanya bilah logam, atau melihat warisan, tanggung jawab, dan makna kehidupan di dalamnya? Nguri-uri budaya Tosan Aji bukan soal kaya atau miskin, tapi soal mau atau tidak menjaga warisan leluhur. Belajar bijak memaknai harga keris. Di tengah derasnya arus komersialisasi, banyak orang tergoda mengukur segalanya dengan uang. Termasuk dalam dunia Tosan Aji, ada yang terjebak pada gengsi, bukan esensi. Harga keris menjadi tolok ukur kemewahan, bukan lagi sarana laku batin atau penghormatan pada budaya. Padahal, bagi para pinisepuh dan pecinta sejati, keris itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal pantas dan manfaat. Satu, pantas bagi pemiliknya, bukan sekadar si kaya. Keris sejati akan milih pemiliknya. Banyak kisah di mana keris berpindah tangan bukan karena harga tertinggi, melainkan karena kecocokan batin dan niat yang tulus. Maka jangan heran, keris berharga tinggi bisa jadi murah saat diberikan secara ikhlas kepada yang benar-benar mampu merawat dan menghormatinya. 2. Keris sebagai amanah, bukan koleksi pameran. Memiliki keris bukan seperti memiliki barang koleksi biasa. Di dalamnya ada amanah sejarah, energi leluhur, dan tanggung jawab moral. Maka, membeli keris dengan niat pamer atau sekadar gaya justru bisa membawa berat dalam kehidupan, bukan manfaat. 3. Menghargai, bukan menghakimi. Kita pun dituntut bijak dalam melihat orang lain yang membeli keris mahal atau memilih keris sederhana. Jangan mencibir yang mampu membeli mahal, apalagi meremehkan yang memilih keris sederhana. Setiap orang punya jalan spiritual dan kepemilikan masing-masing. Bisa jadi, keris sederhana itulah yang benar-benar membuka rezeki, menyelaraskan hati, dan menjaga pemiliknya. Sementara keris mewah, tanpa keselarasan batin, hanya jadi benda mati yang tidak lebih dari hiasan rak. Kesimpulan bijak. 1. Mahal dan murah adalah relatif. 2. Nilai sejati terletak pada niat, ilmu, dan sikap kita terhadap keris. 3. Pusaka bukan barang dagangan biasa, tapi sarana warisan budaya dan spiritual. Mari kita rawat kearifan lokal ini dengan hati yang jernih dan niat yang tulus. Karena sejatinya, keris bukan untuk dibeli, tapi untuk diuri-uri. Ojo gumunan karo regane, nanging gumunono karo tuah lan tuntunan sing digowo. Bersama Omah Keris Salatiga, kita sinau bareng nguri-uri budaya Tosan Aji dan kearifan lokal warisan leluhur. Bukan untuk pamer, tapi untuk memahami. Bukan untuk memperdagangkan pusaka, sekedar jual beli, tapi untuk menjaga kehormatan budaya kita. Jikapun ada pemaharan pusaka, itu sebagai nguri-uri budaya Tosan Aji. Rahayu. Omah Keris Salatiga, buka Google, ketik Omah Keris Salatiga, akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082135135007. Omah Keris Salatiga.